Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan nge-review dan nge-breakdown seri animasi X-Men 97 episode ke-8 yang benar-benar tambah mind-blowing banget teman-teman ya. Gila sih, ini seri animasi X-Men 97 sampai trending di Twitter ya. Seri animasi What If jarang banget ya yang trending, tapi seri animasi X-Men ini bisa trending guys, karena memang dari segi cerita dan dari segi konfliknya itu lebih seru X-Men 97 daripada What If. Ya, beberapa episode dari seri animasi What If bagus sih, tapi kalau keseluruhan favorit aku tetap X-Men 97. Oke, langsung aja kita nge-breakdown ya scene per scene dari episode ke-8 seri animasi X-Men 97. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Here we go. Jadi untuk episode ke-8 ini berjudul Tolerance is Extinction Part 1. Jadi ini adalah bagian pertama dari 3 episode terakhir seri animasi X-Men 97. Tolerance is Extinction itu berarti toleransi sama dengan kepunahan. Toleransi kepada mutant sama dengan kepunahan manusia. Toleransi kepada manusia sama saja kepunahan para mutant. Di opening episode ini kita melihat Profesor X kembali teman-teman ya, karena memang nanti di akhir ia akan kembali juga. Dan terlihat di sini Easter egg orang-orang yang dikejar Sentinel, ternyata nanti mereka akan menjadi Prime Sentinel dan sudah diinfeksi oleh virus Sentinel oleh Bastion. Jadi ini benar-benar Easter egg yang keren banget ya. Kemudian scene berikutnya kita melihat di sini Cable atau Nathaniel Summer yang sudah berada di X-Mansion. Di sini ia masih tidak memiliki hubungan yang baik dengan Scott Summer, namun Jean Grey berusaha untuk mendamaikan mereka berdua. Di ruang rapat para X-Men membicarakan tentang Bastion, origin story-nya yang berasal dari timeline-nya si Cable ini jauh di masa depan, di mana Bastion ini berhasil mengembangkan teknologi masa depan yang canggih banget. Prime Sentinel berusaha untuk berevolusi lebih hebat dari para mutant. Bastion menggunakan teknologi virus tekno-organik yang bisa menginfeksi badan manusia, membuat mereka menjadi Prime Sentinel yang bisa bereproduksi. Jadi dia ini seperti synthezoid robotik, tapi juga bisa bereproduksi teman-teman ya, karena virus tekno-organik itu. Padahal mereka robotik juga guys. Jadi ini benar-benar di luar nurul banget ya ciptaan teknologinya Bastion ini. Prime Sentinel ini gabungan robotik, manusia, dan virus tekno-organik. Hal inilah yang membuat para mutant kalah dan akhirnya diperbudak ya. Di semesta ada timeline berbeda tempatnya si Cable ini di masa depan karena teknologi temuannya Bastion yang jahat itu. Cable berkata di alternate universe jauh di masa depan, program evolusi Bastion menjadi Prime Sentinel ini manusianya itu berlangsung 300 tahun, membuat sebuah paradise atau surga di mana para mutant dan para manusia ini saling bisa hidup berdampingan. Tapi di sini mutant malah jadi pekerjanya teman-teman, karena para manusia sudah berubah menjadi Prime Sentinel, yaitu tadi karena sudah diinfeksi virus tekno-organik guys ya. Kelihatan di masa depan Prime Sentinel ini memimpin dan memperbudak para mutant. Ada 2 mutant yang kelihatan di sini. Ini adalah mutant yang pernah muncul di seri animasi X-Men dulu tahun 90-an. Dan di sini kita melihat Lorna atau Polaris, versi sudah tuanya, menggunakan kekuatan elektromagnetiknya diperbudak untuk melindungi planet bumi. Serta di sini ada Mother Askani atau Rachel Summer yang juga diperbudak menggunakan kekuatan Phoenix Force-nya untuk membangun Golden Gates atau jembatan Golden Gates. Dan ini juga merupakan Easter egg jembatan Golden Gates yang hancur oleh Magneto di film X-Men The Last Stand. Keren banget Easter egg-nya. Mendengar masa depan mutant yang diperbudak, Wolverine pun marah kepada Cable kenapa tidak berusaha untuk menghentikan. Di sini juga terlihat Easter egg ya dari evolusi para Sentinel atau robot pembunuh para mutant. Dari mulai awalnya robot mutant, Nimrod, Master Mold, hingga ke Prime Sentinel dan Bastion. Ini tuh sama dengan penampakan evolusi teori Darwin gitu ya. Dan menjadi salah satu cover komik ikoniknya X-Men menceritakan evolusi Sentinel. Mirip ya teman-teman, keren banget. Perhatikan juga di layar monitor ini ya, ketika Cable menjelaskan tentang si Bastion dan alternate future, kemungkinan di masa depan akan seperti apa. Ada seperti garis secret timeline yang biasa kita lihat di series Loki season pertama ya teman-teman. Nah, di sini kelihatan banget bahwa secret timeline itu memiliki percabangan atau branch timeline yang ditunjukkan oleh Cable di layar monitornya ini, dimana ini merupakan hukum yang sama dengan hukum secret timeline-nya versi MCU. Ini kemungkinan belum diambil alih oleh si Loki ya, even ya teman-teman.
Dan percabangan atau branch timeline itu berasal dari percabangan ranting timelinenya si X-Men ini. Apakah ini secret timeline? Tentu bukan ya. Kalau secret timeline itu kan tentunya adalah timeline utama satu garis waktu suci, yaitu MCU. Nah, ini kemungkinan adalah branch timeline lain dari semesta X-Men 97. Wah, keren banget ya, referensinya dibuat sama agar terhubung dengan versi timeline di MCU. Garis secret timeline-nya mirip banget ya dengan secret timeline versi MCU ketika timeline itu dipimpin oleh He Who Remains sebelum God Loki memimpin. Cable juga berkata dia sudah sering banget kembali ke momen time travel di mana ia hendak menyelamatkan sesaat sebelum terjadi pembunuhan massal dan genocide di Pulau Genosha episode keempat. Tapi kayak gagal terus, kayak ada yang menariknya dari time travelnya itu sehingga kejadian pembunuhan massal para mutant di Pulau Genosha terus terjadi. Beast pun berkata strange. Strange di sini artinya aneh, tapi bisa juga ngerujuk ke Doctor Strange yang memang sering jadi cameo di seri animasi X-Men 97. Beast pun berkata bahwa the power of the Camartage itu berkata ada absolute point. Nah, di sini referensinya dengan What If season pertama episode Doctor Strange berusaha untuk menyelamatkan Christine Palmer dari kematian, tapi nggak bisa karena itu adalah absolute point. Absolute point itu adalah takdir yang nggak bisa diubah, teman-teman ya. Absolute, tidak terbantahkan dan harus terjadi. Nah, kemungkinan menurut Beast berpatokan dengan hukum absolute point Camartage, Cable nggak bisa menyelamatkan kematian para mutant di Pulau Genosha karena itu merupakan absolute point event. Kemungkinan kayak gitu. Hebat ya si Beast, dia mengetahui tentang Doctor Strange, Camartage, the power of the mystic art. Kemudian next scene kita melihat nih ya siaran yang dibocorin oleh Bastion untuk membuat para manusia itu marah kepada mutant bahwa Charles Xavier itu sudah bertunangan dengan Ratu Shi'ar Empire, yaitu Lilandra Niramani, dan berkata bahwa mutant itu pembohong gitu, teman-teman ya, dan membuat kegaduhan di kalangan para manusia. Hal ini dilakukan Bastion untuk mengadu para mutant dan manusia. Di tempat orang tua Roberto ada juga Jubilee. Di sana terlihat siaran William Stryker yang berkata bahwa Profesor X ini hendak membawa pasukan alien dari Shi'ar Empire untuk menyerang planet bumi, dan mereka tidak memiliki teknologi gitu ya. Nah, di sini nih Bastion kemungkinan akan masuk untuk melancarkan serangannya ke Prime Sentinel itu ya. William Stryker terus memperkeruh suasana dan memfitnah para mutant. Di sini juga Jubilee kecewa dengan apa yang diucapkan oleh ibunya Roberto tentang para mutant ini dan memutuskan untuk pergi. Di tempat X-Mansion, Rogue itu masih pingsan. Jean Grey berusaha untuk menyelamatkan Rogue dan membuatnya sadar, namun masih gagal karena si Rogue ini sepertinya kena mental gitu, teman-teman ya, dan kesehatannya menurun. Kurt pun berkata kepada Jean bahwa Rogue ini adalah saudaranya, karena kita tahu bahwa Kurt ini adalah anak dari Mystique dan Azazel kalau versi X-Men animasi 97. Tapi kalau versi komik terbaru kan ini anaknya dari si Mystique serta Destiny ya. Mystique mengubah gendernya gitulah. Di sini Kurt berkata bahwa karena ada Rogue inilah yang menjadi saudaranya, ia bisa terus bertahan di dunia ini. Jean Grey juga berkata ia masih sedih karena kehilangan Madeline. Walaupun Madeline itu adalah klonnya, tapi Madeline tuh bagikan saudara dengan si Jean Grey ini. Mereka sharing berbagai memori, sharing berbagai experience dan juga ingatan, sehingga walaupun Madeline itu jatuhnya adalah klon, tapi Jean Grey masih tetap menyayangi si Madeline itu. Next kita melihat Jean Grey, Cable serta Scott itu pergi ke fasilitasnya Bastion, atau lebih tepatnya rumah masa kecil Bastion di timeline ini, teman-teman ya. Berkat petunjuk dari Beast, mereka menemukan titik koordinat. X-Mansion juga sudah dikepung oleh para manusia dan para Friends of Humanity yang menganggap bahwa mutant ini jahat dan adalah dosa besar gitu guys. Kembali ke markasnya Mr. Sinister, ternyata Magneto itu dia sedang disekap di sini ya. Pakaiannya dilucuti dan diikat di sebuah papan berbentuk X gitu, mirip dengan cover komik X-Men ini, teman-teman ya. Tepat di lengan kiri Magneto ada kode seri 214782, merupakan kode seri yang diberikan oleh pihak Jerman pada waktu itu menyekap Magneto untuk dijadikan human weapon atau senjata manusia pada waktu masih kecil ya. Nah, kode serinya ini sama dengan yang ada di X-Men First Class dan X-Men The Last Stand, Eric Lancer. Magneto pun dipasangi kalung agar kekuatan mutannya hilang. Di sini ada Dr. Cooper yang ternyata memang bekerja sama dengan Mr. Sinister dan Bastion dalam program Prime Sentinel ini. Dr. Cooper pun merasa bahwa ini adalah salah dan ia merasa sangat bersalah dengan apa yang menimpa para mutant dan Magneto yang disekap seperti itu. Mr. Sinister di sini hanya bisa tersenyum karena kejahatannya berjalan dengan lancar.
Di labnya, Beast pun didatangi oleh jurnalis atau Nona Tilby yang memang sepertinya menaruh hati dan simpatik dengan para mutant dan juga Beast, dan menukar pandangan bagaimana sebenarnya ini keadaan para mutant sekarang yang tambah kacau. Cable, Jean, serta Scott itu akhirnya sampai ke rumah masa kecilnya Bastion. Di sini kemampuan dan kekuatan telepatiknya si Jean Grey ini berevolusi ya. Kita mendapatkan kekuatan baru dari Jean Grey, di mana ia bisa melihat kilasan balik masa lalu ketika ia menggunakan telepatiknya untuk melihat sebuah benda. Keren banget. Ibu dan ayahnya Bastion ini sebenarnya sudah muncul ya di seri animasi X-Men 90 pada episode One Man's World Part 1, di mana ibunya ini merupakan seorang waitress dan ayahnya ini merupakan seorang janitor gitu guys. Jadi koneksinya dengan X-Men beberapa waktu yang lalu itu masih ada. Jean Grey juga melihat lukisannya si Bastion yang pernah muncul dalam penglihatannya si Madeline Pryor di episode pertama. Di sini kita juga melihat Bastion yang pada waktu kecil itu mengikuti Expo Stark atau pameran ilmuwan teknologi Stark Industry serta rancangan awal dari robot Sentinel. Di sini kita juga melihat wanita tua yang merupakan ibunya Bastion yang sudah terkontaminasi juga teman-teman. Jean Grey pun menyentuh lukisan Bastion untuk melihat masa lalu dan origin story gimana Bastion ini bisa lahir. Ternyata ia lahir ini dikarenakan teknologi Sentinel yaitu Nimrod yang tertinggal dan masuk ke dalam tubuh ayahnya itu teman-teman ya. Kok bisa ini tertinggal dan ada cairan Sentinel ini? Ya karena di episode One Man's World Nimrod itu datang untuk menyerang para mutant dan meninggalkan sedikit ya dari sebagian dirinya gitu ya. Teknologi yang cairannya ini membuat Bastion atau Sebastian pun terlahir dari merupakan evolusi manusia, Nimrod dan Sentinel itu sendiri jadi satu, membuat dia jadi manusia super juga ya, yang memiliki kekuatan telepatik dan bisa mendengar apapun itu aliran teknologi listrik dan energi. Di markas Bastion, Dr. Cooper marah karena ia tidak ada peringatan ketika ada penyerangan di Genosha. Bastion juga bekerja sama dengan Dr. Doom terlihat di layar ini dan juga Baron Zemo serta pemerintah Amerika untuk menyerang dan memusnahkan para mutant. Wah, ini cameo keren banget ya. Ada Dr. Doom dan Baron Zemo. Bastion mengajak Dr. Cooper untuk melihat proses bagaimana para manusia ini dirubah menjadi Prime Sentinel dengan cara menenggelamkan mereka di sebuah cairan berwarna hijau dan menginfeksi mereka dengan infeksi teknologi tekno-organik itu bersama dengan Mr. Sinister di sini, membuat mereka menjadi Prime Sentinel. Dan ketika mereka berubah menjadi Prime Sentinel, mereka nggak akan mengingat masa lalu dan apa yang terjadi, kayak dikendalikan gitu pikiran mereka ya. Para manusia dan warga sipil ini membuat Dr. Cooper pun shock ya melihat kekacauan yang mungkin akan terjadi dikarenakan oleh Bastion ini. Nenek tua ibu Bastion itu menunjukkan lukisan yang dibuat Bastion umur 16 tahun, yaitu penampakan robot Sentinel, di mana di sini Bastion sudah punya visi ke masa depan teman-teman ya. Segera nenek-nenek atau ibu Bastion ini berubah menjadi robotik Prime Sentinel dan menyerang Jean, Scott, dan Cable. Diikuti dengan semua manusia yang berubah menjadi Prime Sentinel. Ngeri banget. Jubilee dan Roberto diserang oleh Prime Sentinel. Orang-orang warga sipil yang sedang sama keluarga, yang sedang jalan, semuanya berubah jadi Prime Sentinel tanpa mereka ketahui, bergerak sendiri spontanitas seperti dikendalikan. Bahkan di X-Mansion, Beast juga diserang oleh jurnalis tersebut yang berubah menjadi Prime Sentinel juga teman-teman ya. Wolverine serta Kurt juga diserang oleh para Sentinel, oleh para Prime Sentinel manusia ini yang menerobos X-Mansion dan menghancurkan, membakar X-Mansion. Gila, keren banget kolaborasi pertarungan antara Kurt dan Wolverine di sini. Mereka pun berusaha untuk menyelamatkan Rogue yang hampir dibunuh oleh Prime Sentinel dengan kekuatan teleportasinya Kurt atau Nightcrawler yang keren banget ini. Pokoknya ini adalah scene fight koreografi yang keren banget. Bahkan Wolverine bertarung dengan para Prime Sentinel ini di angkasa atau di udara gitu teman-teman ya, menggunakan cakra adamantiumnya berhasil membunuh para Prime Sentinel ini. Walaupun mereka kembali menjadi semula, seperti semula dan susah dikalahkan, namun para mutant ini masih tetap berusaha untuk membunuh para Prime Sentinel. Jean Grey, Scott, dan Cable juga diserang oleh para Prime Sentinel ini. Menggunakan kombinasi kekuatan mereka, satu keluarga ini pun berhasil ya untuk pergi dan setidaknya mengamankan diri dari para Prime Sentinel yang banyak banget ini ya teman-teman. Susah banget dikalahkan karena sekali ditebas maupun dihancurkan mereka akan kembali ke bentuk semulanya dan sangat susah. Ini seperti Sentinel versi Days of Future Past yang susah banget untuk dimatikan atau dibunuh itu. Bastion pikir semuanya sesuai dengan rencana ketika ia datang ke X-Mansion bersama dengan Daria,
Prime Sentinel juga, ternyata Mr. Sinister menghubungi bahwa Dr. Cooper itu membebaskan si Magneto atau Erik Lehnsherr, guys. Membuat Magneto pun bisa kabur. Bastion langsung membuka portal dan pergi dari situ. Terlihat Magneto terbang pergi ke bagian kutub utara dan melancarkan serangan elektromagnetiknya yang kuat banget itu sampai menutupi planet bumi, menonaktifkan seluruh Prime Sentinel yang sudah berubah menjadi monster robot jahat gitu, guys. Membuat mereka jadi pingsan dan mati offline. Lonjakan hebat kekuatan elektromagnetik Erik Lehnsherr ini membuat perhatian para karakter-karakter Marvel di penjuru dunia. Ada di Jepang Silver Samurai, ada Spider-Man Peter Parker juga di sini terlihat, ada Red Omega juga, dan menyelamatkan para mutant dari penyerangan besar-besaran oleh Prime Sentinelnya si Bastion ini. Dan akhirnya para mutant pun berkumpul kembali ke X-Mansion yang sudah terbakar, dan tiba-tiba datanglah ya sebuah kapal jatuh ke X-Mansion yang dimana di dalamnya ada si Profesor Charles Xavier. Menggunakan kekuatan telepatiknya, ia pun mengajak kembali bersatu para mutant, The Storm, Jean Grey, Scott, serta Beast dan para mutant lainnya. Dan episode ini pun berakhir. Gila sih, ini adalah episode terbaik dan keren banget ya. Ini part 1-nya, masih ada part 2 dan part 3 nanti 2 minggu lagi menuju final episode X-Men Animasi 97 season pertama. Bener-bener beyond our expectation, beyond my expectation. Bagus banget teman-teman ya. Writernya, storynya, ceritanya bener-bener seru banget dan masih terkoneksi dengan seri animasi X-Men yang dulu banget tahun 90-an, sehingga masih relate banget untuk dibahas. Tulis pendapat kalian di kolom komentar kalau ada pertanyaan dan kita boleh diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye and see you next time.